Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Nur Aisyah dari kelas TP INA 5A dengan nomor NIM 202390004. Di sini saya akan menjelaskan PPT saya tentang ICT, Information and Communication Technology. Di slide selanjutnya saya akan menjelaskan model pembelajaran untuk pengembangan ICT ini. Nah, pada slide kali ini saya akan menjelaskan tentang pengembangan media belajar interaktif berbasis digital untuk meningkatkan motivasi belajar siswa melalui 3 model. Saya menggunakan 3 model ini. Yang pertama ada 4D, ED, dan D3I. Di slide selanjutnya saya juga akan menjelaskan bagaimana ketiga model ini dipergunakan untuk pembelajaran. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pada slide ini saya menjelaskan tentang model dari 4D. 4D ini adalah model pengembangan yang terdiri dari 4 tahap utama, yaitu define atau pendefinisian, yang maksudnya menentukan dan menganalisis masalah, kebutuhan, serta tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua ada desain atau perancangan. Nah, desain ini adalah merancang produk yang akan dikembangkan seperti instrumen, media, dan modul pembelajaran. Kemudian ada develop atau pengembangan. Pengembangan ini adalah membuat dan menguji produk lalu memperbaikinya berdasarkan hasil uji coba. Kemudian ada disseminate atau penyebaran. Penyebaran ini adalah menyebarluaskan produk yang telah dinyatakan layak untuk digunakan secara lebih luas. Kesimpulannya, 4D ini adalah merupakan salah satu model pengembangan yang digunakan dalam penelitian pendidikan untuk menghasilkan produk yang valid, praktis, dan efektif. Nah, model ini terdiri atas 4 tahap, yaitu yang seperti yang saya sebutkan tadi, define, design, develop, dan disseminate, yang masing-masing memiliki peran penting dalam proses pengembangan. Pada tahap define, penelitian mengidentifikasi kebutuhan masalah yang terjadi di lapangan, sehingga produk yang dikembangkan benar-benar relevan. Tahap desain digunakan untuk merancang solusi dalam bentuk rancangan produk awal. Selanjutnya, tahap develop berfokus pada pembuatan dan pengujian produk agar diperoleh hasil yang valid dan layak digunakan. Terakhir adalah tahap disseminate. Dilakukan untuk penyebaran luas produk yang telah dikembangkan agar dapat dimanfaatkan oleh pengguna yang lebih luas. Dengan demikian, model 4D dapat disimpulkan sebagai pendekatan sistematis dan terstruktur dalam pengembangan produk pembelajaran yang menjamin produk tersebut melalui proses analisis, perancangan, pengujian, hingga penyebaran, sehingga hasil akhirnya dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas pembelajaran. Kemudian pada slide ini saya menjelaskan tentang model ADI. Model ADI ini adalah salah satu model pengembangan pembelajaran yang digunakan secara luas karena langkah-langkahnya sistematis dan mudah diterapkan. Nama ADI ini merupakan singkatan dari 5 tahap utama, yaitu yang pertama, analisis. Analisis ini adalah mengidentifikasi kebutuhan belajar, karakteristik peserta didik, serta tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang kedua ada desain atau perancangan. Perancangan ini adalah merancang strategi pembelajaran media, materi, serta instrumen penilaian sesuai dengan analisis.
Yang ketiga ada develop. Develop ini adalah pengembangan. Pengembangan adalah membuat, menguji, dan menyempurnakan produk pembelajaran berdasarkan rancangan yang telah dibuat. Kemudian yang keempat ada implementation atau implementasi. Implementasi ini adalah menerapkan atau menggunakan produk pembelajaran dalam situasi nyata di kelas atau lingkungan belajar. Yang kelima ada evaluasi. Menilai efektivitas produk melalui evaluasi formatif atau selama proses dan evaluasi formatif bisa disebut juga selama proses dan evaluasi sumatif setelah digunakan. Nah, pada ADI ini kesimpulannya, model ADI ini merupakan kerangka kerja pengembangan belajar yang sistematis dan berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Setiap tahap saling berhubungan dan berfungsi untuk memastikan bahwa produk atau program pembelajaran yang dihasilkan benar-benar efektif dan efisien. Dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dengan menerapkan model ADI, proses pengembangan menjadi lebih terarah, mulai dari analisis kebutuhan hingga evaluasi hasil pembelajaran, sehingga kualitas pembelajaran dapat terus ditingkatkan. Nah, kemudian pada slide terakhir ini saya akan menjelaskan tentang DDE. DDE ini adalah model pembelajaran. DDE ini adalah model pembelajaran pengembangan media pembelajaran yang dikembangkan oleh Hanafin dan Peck. Model ini terdiri dari 4 tahapan utama yang berurutan dan saling berkaitan, yaitu yang pertama ada decide atau menentukan. Nah, maksudnya adalah menetapkan tujuan, kebutuhan, dan jenis media yang akan dikembangkan. Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap masalah pengembangan dan sasaran pengguna. Yang kedua, ada desain atau merancang, membuat rancangan awal media pembelajaran termasuk alur, tampilan, isi, dan cara penggunaannya. Yang ketiga ada develop. Develop ini adalah pengembangan produk sesuai rancangan, kemudian dilakukan uji coba dan revisi untuk memperbaiki kekurangan. Yang keempat ada evaluate atau mengevaluasi. Nah, maksudnya adalah melakukan penilaian terhadap hasil pengembangan untuk mengetahui efektivitas dan kelayakan media yang telah dibuat. Pada D3E ini kesimpulannya adalah pada model D3 ini merupakan model pengembangan media pembelajaran yang praktis dan terarah karena setiap tahapnya memastikan produk yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan, menarik secara tampilan, efektif, dan digunakan dalam pembelajaran dan telah melalui proses evaluasi yang menyeluruh dengan mengikuti tahapan design, develop, dan evaluate ini. Pengembangan dapat menghasilkan media pembelajaran yang berkualitas dan mampu meningkatkan hasil pembelajaran peserta didik. Mungkin itu saja materi dari PPT ini. Baik, itu saja materi dari PPT saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sempat bergaya. Udah